Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya Islahiyah. Saya dari Prodi S1 Kebidanan semester 2 dengan NIM 123002114. Di video saya kali ini, saya akan membuat vlog tentang materi biomekanika. Oke, pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian biomekanika. Pengertian biomekanika. Biomekanika merupakan suatu bidang kajian ilmu dalam ergonomi yang berhubungan dengan mekanisme pergerakan tubuh dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Biomekanika didefinisikan sebagai berikut. Biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh manusia dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Biomekanika kerja. Seorang pengamat membuat istilah biomekanika kerja atau occupational biomekanik yang didefinisikan sebagai berikut. Biomekanika kerja adalah studi mengenai interaksi bekerja dengan peralatan, mesin, dan material, sehingga pekerja dapat meningkatkan performansinya dan di sisi lain dapat meminimalkan resiko cedera kerja atau muskuloskeletal. Nah, pembahasan yang kedua yaitu jenis biomekanika. Nah, yang pertama jenisnya yaitu general biomekanik. General biomekanik adalah biomekanika yang membahas hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia, baik dalam posisi diam maupun bergerak. Dalam general biomekanik sendiri meliputi dua bagian yaitu yang pertama biostatik. Biostatik adalah bagian yang hanya menganalisa tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam atau uniform. Yang kedua, biodinamik. Biodinamik adalah bagian yang berkaitan dengan gambaran gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi atau kinematik dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh atau kinetik. Yang kedua, occupational biomekanik. Occupational biomekanik berkaitan dengan interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan di mana memiliki tujuan dalam meminimalisir keluhan atau kelelahan pada sistem kerangka otot untuk meningkatkan produktivitas kerja. Biomekanik ini kolaborasi bagian-bagian tubuh untuk menghasilkan gerak seperti tulang, jaringan penghubung atau konektif tisu dan juga otot. Nah, pembahasan yang ketiga adalah tentang penerapan biomekanik. Biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh manusia dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Hal ini mengandung pengertian bahwa biomekanika menyangkut masalah faal tubuh, keilmuan fisika, dan perilaku manusia. Biomekanika kerja mengkaji perilaku tubuh manusia dan aspek-aspek mekanika gerakan anggota-anggota tubuhnya. Pengetahuan tentang biomekanika sangat diperlukan untuk mengetahui mekanisme terjadinya kecelakaan kerja, sehingga pendekatan yang efektif dan ilmiah dapat membantu manusia bekerja dengan aman. Contoh aplikasi dari biomekanika adalah penetapan berat beban angkatan yang direkomendasikan pada pekerjaan penanganan material secara manual sehingga mengurangi terjadinya cedera tulang belakang bagian bawah atau lower back pain. Aktivitas yang dilakukan manusia tetap membutuhkan usaha fisik dan penanganan manual terhadap material dan peralatan. Sehubungan dengan ini, kegiatan manual material handling atau MMH tetap diperlukan untuk kondisi-kondisi kerja. Adapun dampak negatif MMH adalah kesehatan dan keselamatan kerja K3, 25% kecelakaan kerja terjadi akibat salah urat pada punggung. Di negara industri, diperkirakan 70% sampai 80% penduduk mengalami berbagai macam sakit punggung atau back pain. Berdasarkan data perkiraan terakhir, sekitar 10% sampai 15% populasi mengalami sakit punggung bagian bawah atau low back pain.
suatu lembaga yang menangani masalahan kesehatan dan keselamatan kerja di Amerika. NIOSH atau National Institute for Occupational Safety and Health melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap biomekanik, yaitu yang pertama, berat dari benda yang dipindahkan. Hal ini ditentukan oleh pembebanan langsung. Yang kedua, posisi pembebanan dengan mengacu pada tubuh. Hal ini dipengaruhi oleh yang pertama, jarak horizontal beban yang dipindahkan dari lantai. Yang kedua, jarak vertikal beban yang dipindahkan dari lantai. Yang ketiga, sudut pemindahan beban dari posisi sagittal atau posisi pengangkatan tepat di depan tubuh. Yang keempat, jarak perpindahan vertikal dari titik asal beban tujuan. Kemudian, frekuensi pemindahan. Hal ini dicatat sebagai rata-rata pemindahan atau menit untuk pemindahan yang berfrekuensi tinggi. Frekuensi terpisah layak diberikan untuk setiap pemindahan yang berbeda. Periode durasi, total waktu yang diberlakukan dalam pemindahan pada suatu pencatatan dapat ditentukan sebagai kurang dari 1-2 jam atau 2-8 jam. Berdasarkan penelitian terakhir yang dicantumkan dalam revisi NIOSH, Guidelines, dikemukakan dua buah faktor pengali yang mempengaruhi berat beban yang boleh diangkat adalah yang pertama, penggali asimetrik, yaitu pemindahan dengan postur di luar postur sagittal dengan membentuk suatu sudut maksimal 900. Yang kedua, penggali coupling. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pengaruh adanya handle pada RWL atau Recommended Weight Limit mengakibatkan pengurangan beban dalam pemindahan beban. Dapat segera dipahami bahwa tingkat kecelakaan muskuloskeletal atau jumlah kecelakaan per jam orang pada pekerjaan meningkat secara signifikan bila yang pertama, benda yang dipindahkan semakin berat. Yang kedua, benda yang dipindahkan jaraknya semakin jauh dari tubuh. Yang ketiga, benda yang dipindahkan semakin jauh dari ketinggian optimal pengangkatan beban secara sagittal. Ketinggian optimal pengangkatan beban 70-80 cm atau ketinggian ujung jari dari lantai pada posisi tangan lurus ke bawah. Yang keempat, benda yang dipindahkan semakin sering dipindahkan. Yang kelima, benda yang dipindahkan semakin menyimpang dari posisi sagittal. Yang keenam, benda yang dipindahkan susah dipegang. Yang ketujuh, pemindahan beban semakin jauh. Kedelapan, durasi atau lamanya waktu bekerja semakin besar. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu tentang penjelasan tulang, connective tissue atau jaringan penghubung, dan juga otot atau muscle. Tulang. Tulang sebagai alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tegangan saat melakukan aktivitas kerja. Tulang yang besar dan panjang berfungsi sebagai pembanding terhadap beban. Tulang juga terikat dengan otot dan jaringan penghubung atau connective tissue, yakni ligamen, kartilage, dan tendon, dalam aplikasinya di biomekanik berhubungan dengan kerangka manusia. Selanjutnya, jaringan penghubung. Jaringan penghubung mempunyai 3 bagian, yaitu yang pertama, kartilage. Cartilaginous adalah sambungan yang berfungsi dalam pergerakan yang relatif kecil, contohnya sambungan tulang iga atau ribs, dan pangkal tulang iga atau sternum. Kartilage sendiri memiliki bagian khusus antara vertebrata atau ruas-ruas tulang belakang, yaitu dikenal sebagai intervertebral disc, yang terdiri dari pembungkus dan dikelilingi oleh inti atau popliteal. Vertebratae juga terdapat pada ligamen dan otot. Gerakan yang relatif kecil pada setiap ruas mengakibatkan adanya fleksibilitas tubuh untuk membungkuk, menengadah, dan memutar, sedangkan disk berfungsi sebagai peredam getaran pada saat tubuh bergerak, baik pada saat translasi dan rotasi. Yang kedua ada ligamen. Ligamen berfungsi sebagai penghubung antar tulang dalam stabilitas sambungan atau joint stability, atau untuk membentuk bagian sambungan dan menempel pada tulang. Ligamen tersusun atas rabut yang letaknya tidak paralel. Oleh karenanya, tendon dan ligamen bersifat inelastik dan berfungsi pula untuk menahan deformasi. Adanya tegangan yang konstan akan dapat memperpanjang ligamen dan menjadikannya kurang efektif dalam menstabilkan sambungan atau joint.
Adapun contoh sambungan ligamen ini diantaranya seperti gerakan mengangkat tangan, sambungan siku dan sambungan bahu, pergerakan rotasi seluruh tangan pada sumbunya, dan gerakan lengan tangan pada sambungan pergelangan tangan. Dan yang ketiga, tendon. Tendon memiliki fungsi sebagai penghubung antar tulang dan otot yang terdiri dari sekelompok serabut kolageno yang letaknya paralel dengan panjang tendon. Tendon bergerak dalam sekelompok jaringan serabut dalam suatu area di mana adanya gaya gesekan harus diminimalkan bagian dalam dari jaringan ini, mengeluarkan cairan sinovial untuk pelumasan. Selanjutnya tentang otot atau muscle. Otot terbentuk atas fiber atau fibre dengan ukuran panjang antara 10 sampai 40 mm dan berdiameter 0,01 atau 0,1 mm, dan sumber energi otot berasal dari proses aerob maupun anaerob. Anaerobik yaitu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi tanpa bantuan oksigen. Glikogen yang terdapat dalam otot terpecah menjadi energi dan membentuk asam laktat. Asam laktat akan memberikan indikasi adanya kelelahan otot secara lokal, karenanya kurangnya jumlah oksigen yang disebabkan oleh kurangnya jumlah suplai darah yang dipompa dari jantung. Contoh, jika ada gerakan yang sifatnya tiba-tiba mendadak, lari jarak dekat atau sprint, dan lain sebagainya. Aerobik yaitu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi dengan bantuan oksigen. Asam laktat yang dihasilkan oleh kontraksi otot dioksidasi dengan cepat, sehingga beban pekerjaan yang tidak terlalu melelahkan akan dapat berlangsung cukup lama. Di samping itu, aliran darah yang cukup akan mensuplai lemak, karbohidrat, dan oksigen ke dalam otot. Akibat dari kondisi kerja yang terlalu lama akan menyebabkan kadar glikogen dalam darah akan menurun drastis di bawah normal, dan kebalikannya, kadar asam laktat akan meningkat. Dan kalau sudah demikian, maka cara terbaik adalah menghentikan pekerjaan, kemudian istirahat dan makan makanan yang bergizi untuk membentuk kadar gula dalam darah. Hal tersebut di atas adalah merupakan proses kontraksi otot yang telah disederhanakan analisa pembangkit energinya, dan sekaligus menandakan arti pentingnya aliran darah untuk otot. Oleh karenanya, para ergonom hendaklah memperhatikan hal-hal seperti berikut untuk sedapat mungkin dihindari. Yang pertama, beban otot statis atau static muscle loads. Yang kedua, oklusi atau penyumbatan aliran darah karena tekanan, misalnya tekanan segi kursi pada popliteal atau lipat lutut. Yang ketiga, bekerja dengan lengan berada di atas yang menyebabkan siku aliran darah bekerja berlawanan dengan arah gravitasi. Cukup sekian penjelasan dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.